Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan kuliah hukum pajak ya. Jadi pun ada materi pada perkuliahan hari ini terkait tentang pemeriksaan dan penyidikan pajak. Nah, sebelum kita mengetahui pemeriksaan dan penyidikan pajak ini, tentu kita harus tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak ini sendiri. Nah, pemeriksaan pajak merupakan upaya ya guna mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan tindak pidana. Nah, bukti permulaan adalah suatu keadaan ataupun bukti-bukti yang dapat membenarkan petunjuk yang lebih kuat bahwa suatu tindak pidana di bidang perpajakan sedang atau telah terjadi. Nah, inilah sebenarnya terkait pemeriksaan pajak ini. Kenapa sih sebenarnya dibutuhkan adanya pemeriksaan pajak? Nah, ini dia. Karena untuk mendapatkan suatu bukti permulaan ada tidak ya eh, suatu tindak pidana perpajakan ini dilakukan oleh si wajib pajak tersebut. Begitu. Inilah yang dimasukkan terkait eh, pemeriksaan pajak. Nah, jadi dalam pemeriksaan bukti permulaan ini pada dasarnya serupa dengan pemeriksaan pajak lengkap, ya. Perbedaannya itu ada. Nah, yang pertama, pemeriksaan bukti permulaan lebih menekankan upaya mendapatkan bukti adanya tindak pidana perpajakan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Nah, tentu ya, dalam hal ini sebenarnya terkait suatu tindak pidana juga, ya tindak pidana perpajakan, tentu dia harus ada sebenarnya eh, audit kerugian. Nah, terkait kerugian apa begitu. Jadi adanya kerugian eh, yang timbul. Inilah yang dimaksud dengan pemeriksaan bukti permulaan itu sendiri. Sedangkan dalam pemeriksaan pajak lengkap, ya, kalau dalam pemeriksaan pajak lengkap ini dia bukan terkait menekankan di bukti permulaan ya tidak. Nah, dia menekankan itu pada perhitungan besarnya kewajiban perpajakan yang masih terutang. Ya. Oleh sebab itu, pemeriksaan bukti permulaan tidak perlu dibahas dengan wajib pajak dan tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak. Nah, ini yang di pembedaan antara bagaimana itu pemeriksaan bukti permulaan dengan pemeriksaan pajak lengkap. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan bukti permulaan yang tadi di awal ada dua kemungkinan. Nah, dua kemungkinan itu yang pertama ya, itu terdapat cukup bukti permulaan dan dugaan bahwa si wajib pajak tadi sedang dan telah melakukan tindak pidana, maka dapat diteruskan suatu penyidikan. Nah, di mana dalam hal ini unsur-unsur pidana harus memenuhi isi pasal 38 dan 39 KUP, ya. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, hal ini tentu tadi kalau misalnya dia terdapat cukup bukti, artinya kemungkinan kedua ini tidak terdapat cukup bukti permulaan dan dugaan yang kuat bahwa si wajib pajak tersebut ya ataupun sedang ataupun telah melakukan pidana perpajakan atau salah satu unsur tindak pidana perpajakan dari pasal 38 dan pasal 39 KUP tidak terpenuhi sehingga tidak dilanjutkan proses penyidikan ya. Dalam hal ini ketika tidak ditemukan ya bukti permulaan tadi itu, tidak cukup bukti tadi, konsekuensinya berupa tindak lanjut penetapan pajak yang mungkin masih terutang dan sanksi administrasinya. Ini ketika
tidak terbukti adanya suatu tindak pidana perpajakan ini sendiri. Jadi dari hasil pemeriksaan bukti permulaan ini ada dua kemungkinan hal tersebut. Yang pertama tadi terdapat cukup bukti, dan yang kedua tidak terdapat cukup bukti permulaan tadi. Tapi unsur-unsurnya itu tetap harus mengacu pada pasal 38 dan pasal 39 KUP, ya, Kitab Undang Pajak. Jadi bisa saudara lihat isi pasalnya. Nah, penyidikan baru dapat dilakukan setelah, tadi kan kita cerita pemeriksaan tuh ya. Nah, ketika kita berbicara penyidikan ini, setelah Dirjen Pajak tadi mempunyai dugaan, ya artinya sudah ada nih bukti permulaan, ya. Tentu dalam hal ini ada dugaan kuat bahwa telah terjadi tindak pidana perpajakan yang merugikan negara. Nah, dugaan yang kuat ini harus didukung dengan alat bukti. Oleh sebab itu, Dirjen Pajak harus mendapatkan bukti-bukti yang cukup yang biasanya dilakukan atau dikumpulkan sebelum melakukan penyidikan yang dikenal. Pertama itu adanya pengamatan, ya. Yang kedua itu adalah pemeriksaan bukti permulaan. Dan yang ketiga itu adalah penyidikan. Nah, dilihat dari pengamatan yang dilakukan, ada dugaan, kan begitu. Karena ada dalam pengamatan tersebut, ya, ada kekhawatiran adanya tindak pidana perpajakan itu sendiri, maka dilanjutkan ke langkah kedua, yaitu tadi pemeriksaan bukti permulaan. Nah, ketika sudah ada bukti-bukti yang cukup itu, artinya kemungkinan yang pertama tadi, ya, terdapat cukup bukti, kan begitu kan, untuk dalam hal ini dapat Dirjen Pajak itu menyatakan si wajib pajak itu telah melakukan perbuatan tidak pidana perpajakan, ya. Maka dalam hal ini ketika bukti-bukti itu sudah cukup, baru dinaikkan tingkat penyidikan. Begitu dia. Penyidik yang dilakukan penyidikan kejahatan umum itu biasanya dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia. Nah, sedangkan penyidik, ya, yang akan melakukan penyidikan ataupun kejahatan khusus ataupun tertentu adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang. Ini dia, yang di dalam hal ini penyidik tertentu khusus untuk penyidikan pajak. Dia harus diberi kewenangan khusus oleh undang-undang. Nah, kalau bisa dikatakan sebenarnya tindak pidana perpajakan ini dia termasuk golongan dari tindak pidana tertentu, tipiter, kan begitu. Nah, jikalau kita lihat lagi pasal 44 ayat 1 ya, KUP itu berisi tentang pejabat PNS atau penyidik PNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagai di mana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini dia yang dimaksud dengan penyidik terkait tindak pidana perpajakan ini sendiri merupakan orang harus Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang dalam hal ini ada diberikan kewenangan khusus. Nah, kewenangan khusus ini artinya secara pasal 44 ayat 1 telah dinyatakan. Artinya wewenang itu telah diberikan secara atribusi, ya, secara atribusi kepada si pejabat tadi untuk melakukan suatu penyidikan. Artinya perintah wewenang itu didapatkan oleh undang-undang itu tadi, bukan melalui delegasi ataupun mandatoir, ya, ataupun dalam hal ini delegasikan antara pimpinan ke orang, yang dalam hal ini ketika si delegasi memberikan kewenangan itu, maka secara tanggung jawabnya si delegatoir ini dia mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Sedangkan mandatoir, ya, mandatarisnya ini tadi
Si penerima mandatnya ini tadi, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal ini. Kalau kita berbicara terkait sudut bagaimana mendapatkan suatu kewenangan tersebut. Nah, namun dalam hal ini, kewenangan itu diberikan oleh atribusi, artinya kewenangan itu diberikan oleh undang-undang. Lalu penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah pasti pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penyidik PNS. Pengangkatan penyidik PNS harus tunduk pada dia setelah tadi undang-undang KUP mengacu juga kepada KUHAP dia harus dalam hal ini ada juga peraturan pelaksananya itu PP nomor 27 tahun 83 tentang pelaksanaan KUHAP. PNS yang akan menjadi penyidik minimal berpangkat 2B. Dalam hal ini harus ikut pendidikan tentang penyidikan di sekolah reserse Polri. Nah, dalam hal ini juga yang mengangkat penyidik PNS adalah Menteri Kehakiman yang diusulkan oleh departemen yang membawahi PNS dan harus mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini walaupun dia Direktorat Jenderal Perpajakan, hal ini juga harus mereka ini melakukan suatu pendidikan tentang penyidik. Nah, tentang penyidikan di mana dalam hal ini disekolahkan direservasi oleh Polri juga. Tentu dalam hal ini mereka ini yang akan menjadi suatu penyidik terkait tindak pidana perpajakan ini sudah mumpuni terkait bidang ilmunya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi pasal 44 ayat 2-nya dalam hal ini dijelaskan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk yang pertama ini menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan ataupun laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan ataupun laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Itu dalam hal ini terkait kewenangan yang pertama. Adapun kewenangan yang kedua, menurut pasal 44 ayat 2 itu sendiri, yang pertama adalah meneliti. Meneliti dalam hal ini mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan itu sendiri. Nah, setelah tadi menerima, mencari dia, lalu dia melakukan suatu penelitian. Ini terkait kewenangan yang kedua. Nah, kewenangan ketiga, setelah itu tadi, penyidik ini dapat meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi ataupun badan, badan hukum, reh person, sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketika sudah ada penerimaan laporan, diteliti juga, dalam hal ini dia bisa juga memiliki kewenangan memintai keterangan. Nah, bisa saja dalam hal ini buatnya surat pemanggilan sebagai saksi, contohnya, untuk mengambil keterangan. Keterangan dalam hal ini untuk memastikan. Keempat, memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun poin keempat, itu merupakan memeriksa buku-buku ataupun catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, itu poin yang keempat terkait kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Adapun kewenangan yang kelima, ini adalah penyidik melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Nah, ini poin yang keenam ini sangat dalam hal ini diberikan mutlak ketika memang ada di dalam hal ini dugaan tersebut, nah si penyidik dapat melakukan penggeledahan ataupun terkait dalam hal ini penyitaan.
yang dalam terhadap barang bukti yang ditemukan itu tadi. Kewenangan keenam itu merupakan meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, meminta bantuan tenaga ahli ini tentu ya ada beberapa suatu case-case yang dimana dalam hal ini mungkin dibutuhkan suatu keterangan ahli agar membuat suatu permasalahan hukum tindak pidana perpajakan ini agar menjadi terang benderang seperti itu. Nah, di mana dalam hal ini mungkin ahli dapat menyatakan bahwasannya perbuatan dari si wajib pajak itu merupakan suatu tindak pidana yang merugikan negara. Dalam hal ini terkait bidang perpajakan. Inti poin dari hal untuk membutuhkan tenaga ahli itu juga. Nah, terkait itu juga ya, tentunya dalam hal ini ahli ini bukan terkait ahli hukum pidana saja. Jadi dalam hal pengadaan membuat suatu permasalahan itu menjadi terang benderang, ini dibutuhkan ahli-ahli dari tindak pidana perpajakan tertentu, begitu kan? Jadi misalnya ada perpajakan itu terkait tentang barang dan jasa misalnya itu kan, pengadaan barang dan jasa, ada pajak misalnya timbul situ. Nah, ini tentu dalam hal ini kita membutuhkan ahli pengadaan barang dan jasa misal. Ada dalam hal ini untuk menentukan ya berapa kerugian negara, itu dibutuhkan ahli dari terkait ini, ahli audit ya, di mana ahli audit inilah menerangkan mengapa bisa timbulnya kerugian negara. Nah, dan macam-macam yang dibutuhkan. Yang dalam hal ini ahlilah yang menyampaikan agar permasalahan itu tidak menjadi kabur, begitu ya, agar jelas begitu. Nah, ini yang dimaksudkan penyidik ini bisa meminta bantuan ya tenaga ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ini sendiri. Nah, kewenangan yang ketujuh itu merupakan menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas ya seseorang dan atau yang dibawanya. Nah, dalam kewenangan yang ke-8 itu adalah memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Jadi, kalau misalnya dilihat dalam hal ini sebenarnya untuk memastikan orang yang melakukan tindak pidana perpajakan itu. Jadi tidak perlu lagi artinya ketika ada kewenangan untuk memotret, tidak perlu lagi dalam hal ini harus kita itu meminta izin kepada orang yang bersangkutan untuk memotret. Karena kewenangan itu diberikan secara atribusi oleh undang-undang seperti itu terhadap penyidik tindak pidana perpajakan ini sendiri. Yang ke-9, memanggil seseorang untuk dimintai keterangannya ataupun diperiksa sebagai tersangka. Ya, ini jelas ya. Pertama mau dilihat apa? Sebagai apa? Saksi mungkin. Jadi diambillah suatu keterangan. Nah, ketika dalam hal ini sudah ditetapkan, ya, dia sebagai tersangka. Nah, ini juga dalam hal ini bisa dilakukan oleh si penyidik tindak pidana perpajakan ini sendiri. Yang ke-10, kewenangannya itu terkait untuk menghentikan penyidikan. Nah, kewenangan menghentikan penyidikan ini ya apabila dalam hal proses pemeriksaan ya ada tidak ditemukan rupanya bukti-bukti yang cukup ya. Dalam hal ini penyidik berhak ini untuk memberhentikan penyidikan. Kalau dalam bahasa kepolisiannya itu di SP3 kan. Jadi dia pemberhentian penyidikan kan begitu. Nah, adapun kewenangan yang terakhir ya. Kewenangan terakhir ini terkait penyidik ini
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan. Jadi biasanya dalam poin 11 ini nanti dijelaskan lagi, ada peraturan pelaksananya seperti itu. Apa-apa yang perlu, tapi dalam hal ini dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tentunya. Nah, batasan bagi penyidik PNS, ya. Batasan bagi penyidik PNS ini yang pertama adalah penyidik PNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan. Nah, penyidik PNS ini tidak memasuki tempat atau ruangan dengan paksa, maka harus mendapatkan bantuan dari polisi. Artinya, tentu ya dalam hal ini harus ada dampingan. Tidak bisa dia melakukan hal itu dengan sendiri. Nah, ini menjadi poin penting. Jadi ketika ada penyidik PNS, dia tidak didampingi oleh pihak kepolisian, maka dia tidak sesuai dengan prosedural. Karena dia ada suatu batasan ya. Dan ketika penyidik PNS ini melakukan suatu penangkapan atau penahanan, dia tidak dibenarkan. Nah, yang ketiga, ataupun adapun batasan dari penyidik PNS ini adalah dalam melakukan penyidikan, penyidik PNS ini tidak mandiri, ya nggak bisa sendiri, begitu ya. Nah, yang keempat itu adalah penyidik PNS harus memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Ya harus ada pemberitahuan juga kepada jaksa, dalam hal ini sebagai laku penuntut umum. Nah, lalu kita next pada tata cara penyidikan. Tata cara penyidikan ini yang pertama adalah tentu harus adanya pemanggilan. Pemanggilan itu apa? Sebagai saksi tentunya ya. Surat pemanggilan. Apabila mungkin pemanggilan pertama, pemanggilan kedua tidak diindahkan, adanya upaya paksa. Tapi tentunya dalam hal ini ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu ya. Kalau hanya saksi mungkin dia memang tidak bisa seperti itu. Tapi terkait dalam hal ini dia sudah ditetapkan sebagai sebagai tersangka, ketika dia mangkir dari panggilannya itu bisa dilakukan suatu upaya paksa. Ya dalam hal ini tentu penyidik PNS ini tidak bisa dalam hal ini sendiri. Tentu dia harus didampingi oleh pihak kepolisian. Yang kedua, penggeledahan. Penggeledahan pun demikian. Penggeledahan ini setelah dilihat dari keterangan tadi, melakukan suatu penggeledahan. Di mana penggeledahan? Suatu kantor misalnya. Nah, yang ketiga itu penyitaan. Nah, dari penggeledahan itu tadi ternyata ditemukan ya alat-alat bukti ataupun barang-barang bukti yang dalam hal ini dapat diduga ya perbuatan tidak pidana perpajakan itu sendiri. Nah, yang keempat itu pemeriksaan. Diperiksa seperti itu kan. Nah, diperiksa dalam hal ini adapun pemeriksaan itu dari keterangan-keterangan ya yang mungkin ada saksi-saksi yang dianggap, dalam hal ini pun boleh dilakukan. Yang kelima itu resume dari hasil penyidikan. Dari uraian yang tadi itu setelah dilakukan harus adanya resume yang dibuat oleh si penyidik itu tadi, agar itu menjadi suatu inti dari proses penyidikan itu sendiri. Yang keenam adalah pemberkasan perkara. Nah, ketika memang sudah diyakini telah dicukup bukti ya terkait proses itu atau prosedur sebelumnya itu sudah lengkap semua, maka dalam hal ini dibuatlah pemberkasan suatu perkara. Nah, baru yang terakhir itu adalah penyerahan berkas perkara ya, barang bukti dan tersangkanya kepada ya penuntut umum itu tadi untuk dilakukan proses pengadilan. Dalam hal ini yang akan memutuskan orang tersebut bersalah atau tidaknya ya, majelis hakim lah nanti yang berwenang dalam hal demikian. Jadi demikian saja perkuliahan kita pada hari ini terkait tentang pemeriksaan dan penyidikan pajak. Nah, hal ini penting ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada nih ya, kita cakapnya saudara lah tamat sudah sarjana hukum gitu ya. Ternyata ada keluarga, teman ya, saudara-saudara dalam hal ini dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan
yang dilakukan oleh tim penyidik PNS, misalnya itu tim penyidik tindak pidana perpajakan. Nah, ternyata dalam hal ini dia ditahan begitu. Rupanya tidak sesuai dengan prosedural, artinya tidak dengan dampingan pihak polisi, artinya dia melakukan itu secara mandiri. Nah, ini kan menjadikan hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan SOP. Makanya ketika saudara tahu terkait dengan bagaimana pemeriksaan dan penyidikan pajak ini sangat penting sebenarnya. Ya, kalau untuk ditanyakan bagaimana implementasi eh, materi perkuliahan kita pada hari ini, yang sebenarnya implementasi yang paling pentingnya yang sekali kepada saudara juga nanti yang tentunya menjadi sarjana hukum, ya, ketika saudara ataupun keluarga kita membutuhkan bantuan kita seperti itu. Nah, apalagi ya kalau apa namanya implementasinya nanti saudara yang menjadi penyidik itu tadi. Kan demikian, mana tahu tamat sarjana hukum ini saudara lulus ya menjadi masuk dalam Direktorat Jenderal Pajak misalnya dan menjadi penyidik seperti itu. Nah, hal ini kan sudah dibekali juga pada perkuliahan kita terkait tentang hukum pajak ini sendiri. Nah, jadi ya, saudara pun sudah tahu di masa perkuliahan, kan begitu. Ini dia kalau misalnya untuk manfaat. Banyak lagi manfaat-manfaat lain yang artinya sebenarnya ini untuk mengajarkan kepada adik-adik ini untuk menjadi luas pemikiran kita. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya.